kelompok kami akan mempresentasikan materi sejarah. Sebelumnya, perkenalkan saya Jeva Octavia Putri, nomor absen 18. Saya Yusafina Tia Putra Prameswari dari absen 33. Saya Alzena Trista Herbiza dari absen 2. Saya Devin Aprilia dari absen 11. Saya Beauty Samadolvia Putri dari absen 6. Di sini materi yang kami presentasikan adalah serangan Pearl Harbor dan dampaknya terhadap Perang Pasifik. Materi pertama yaitu latar belakang serangan ke Pearl Harbor, yaitu karena Jepang berambisi membentuk persemakmuran Asia Timur Raya, yaitu negara-negara Asia yang berada di bawah kepemimpinan Jepang. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Jepang ingin menguasai sumber daya alam strategis di Asia Pasifik, seperti minyak, karet, dan bahan tambang lainnya yang sangat diperlukan untuk industri dan militernya. Namun, ekspansi Jepang mendapatkan tantangan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda yang menjatuhkan embargo minyak serta sanksi ekonomi. Untuk menghilangkan ancaman terhadap rencana ekspansinya, Jepang melancarkan serangan mendadak ke Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941 yang bertujuan melumpuhkan armada Pasifik Amerika Serikat sehingga Jepang dapat memperluas kekuasaannya di Asia Pasifik tanpa hambatan. Selanjutnya adalah kronologi serangan Pearl Harbor. Pada tanggal 26 November 1941, armada Jepang berangkat. Jepang mengirimkan armada laut secara diam-diam dari Teluk Hitokabu menuju Hawaii. Misi ini dilakukan dengan sangat rahasia agar tidak diketahui oleh Amerika Serikat. Tujuannya untuk melumpuhkan kekuatan militer Amerika di Samudra Pasifik. Lalu pada 7 Desember 1941, pukul 7:55, gelombang pertama serangan terjadi. Pada pagi hari, ratusan pesawat tempur Jepang menyerang pangkalan angkatan laut di Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Sasaran utama serangan tersebut adalah kapal perang, pesawat tempur, dan fasilitas militer lainnya agar Amerika tidak dapat membalasnya. Beberapa menit kemudian, gelombang kedua terjadi. Gelombang kedua serangan kembali menghantam Pearl Harbor. Serangan ini memperparah kekuasaan dengan menghancurkan lebih banyak kapal perang, lapangan udara, hanggar pesawat, dan fasilitas militer lainnya. Serangan berlangsung 90 menit. Seluruh serangan berlangsung sekitar 1,5 jam. Dalam waktu yang singkat tersebut, Jepang berhasil menimbulkan kerusakan besar pada armada Pasifik Amerika Serikat dan mengejutkan pihak militer Amerika. Dampak serangan akibat serangan ini, lebih dari 2.400 orang warga Amerika meninggal dunia. Sekitar 1.100 orang mengalami luka-luka. Puluhan kapal perang rusak atau tenggelam, serta ratusan pesawat hancur. Peristiwa ini menjadi salah satu serangan paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Pada 8 Desember 1941, Amerika Serikat menyatakan perang. Sehari setelah serangan tersebut, Presiden Franklin D. Roosevelt menyampaikan pidato di Kongres dan meminta persetujuan untuk menyatakan perang terhadap Jepang. Permintaan ini disetujui sehingga Amerika Serikat resmi terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Beberapa hari kemudian, Perang Dunia Kedua meluas. Tidak lama setelah itu, Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika Serikat sebagai sekutu Jepang. Sejak itu, konflik berkembang menjadi perang yang lebih besar di berbagai wilayah dunia dan memperluas cakupan Perang Dunia Kedua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi dampak dari serangan Pearl Harbor di Asia Pasifik. Yang pertama, Amerika Serikat resmi masuk Perang Dunia Kedua. Dimulai dari tanggal 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Sehari setelahnya, pada tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Tak lama setelahnya, Jerman dan Italia juga menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat resmi masuk ke Perang Dunia Kedua, memperkuat sekutu, dan menjadi timbal balik penting terhadap Perang Dunia Kedua. Yang kedua, Jepang melakukan invasi besar-besaran di Asia Pasifik. Jepang memanfaatkan kelemahan Amerika Serikat saat serangan Pearl Harbor
untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki negara Filipina, Hong Kong, Malaya, Singapura, Hindia Belanda atau yang saat ini Indonesia, Burma atau yang saat ini Myanmar, dan Guam serta Wake Island. Tujuan utama Jepang yaitu untuk menguasai sumber daya alam seperti minyak, karet, timah, dan membangun markas besar benteng kemiliteran Jepang. Lalu yang ketiga, kekuasaan bangsa Barat mulai melemah. Dengan kemenangan Jepang ini, banyak masyarakat yang mulai kurang percaya terhadap kekuatan bangsa-bangsa Barat. Yang keempat, ada munculnya semangat nasionalisme. Setelah terbuktikan bangsa Barat dapat dikalahkan oleh Jepang, masyarakat mulai memunculkan semangat nasionalisme terutama di Asia Pasifik. Seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam memiliki semangat untuk setelah Perang Dunia Kedua untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Lalu yang kelima, perang di Asia Pasifik semakin meluas. Setelah serangan Pearl Harbor, banyak serangan perang-perang lain yang terjadi seperti Perang Midway. Lalu yang keenam, menimbulkan banyak korban dan kerusakan. Perang menyebabkan jutaan korban jiwa dari tentara maupun warga sipil. Kerusakan kota sangat parah. Lalu yang ketujuh, Jepang mengalami kekalahan. Setelah pertempuran Midway pada tahun 1942, Jepang mulai mengalami kekalahan. Lalu Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik berakhir. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat pada Agustus 1941. Setelah itu, penguasaan Pasifik atau Filipina. Setelah menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan ke Filipina pada 8 Desember 1941. Jepang menyerang pangkalan udara Amerika di Reflex sehingga kekuatan udara Amerika di Filipina melemah. Pasukan Jepang kemudian mendarat di beberapa wilayah Luzon dan bergerak menuju Manila. Pasukan Amerika Serikat dan Filipina di bawah Jenderal Douglas MacArthur mundur ke semenanjungan Bataan dan Pulau Corregidor untuk mempertahankan diri. Setelah bertempur selama beberapa bulan, Bataan menyerah pada 9 April 1942 dan Corregidor pada 6 Mei 1942. Dengan jatuhnya kedua wilayah tersebut, Jepang berhasil menguasai Filipina dan memperkuat kekuasaan di kawasan Pasifik. Penguasaan Filipina juga membantu Jepang mengamankan jalur menuju Hindia Belanda Indonesia yang kaya akan minyak dan sumber daya alam. Selanjutnya ada dampak perang Peta Pasifik. Yang pertama, pada awal tahun 1941 dan 1942, Jepang mulai menguasai wilayah sangat luas di Asia Pasifik, termasuknya di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Hindia Belanda Indonesia. Yang kedua, Amerika Serikat bersama sekutu menyusun strategi penyerangan balik yang disebut dengan Island Hopping guna mengambil atau merebut kembali kedudukan yang diambil oleh Jepang. Yang ketiga, pada tahun 1942, kepemimpinan Midway dan Guadalcanal di tahun 1942 sampai 1943 itu adalah menjadi titik balik perang dan menjadi awal keberhasilan. Selanjutnya, sejak pertengahan 1942, Jepang terus mengalami kekalahan dan mulai kehilangan satu wilayah karena diserang oleh sekutu. Yang terakhir, pada awal Agustus 1945,